Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kelas 92 akan mementaskan drama yang berjudul Timun Mas. Perkenalkan, nama saya Faros sebagai petapa. Perkenalkan, nama saya Azre, saya sebagai warga. Perkenalkan, nama saya Alif Musyafa sebagai raksasa. Saya Syifa Fauzia Zara sebagai bos Rintil. Saya Majla Bika sebagai Timun Mas. Saya Syairul Fairafika sebagai warga. Saya Priska Lilia sebagai warga. Ini adalah sebuah cerita kuno, maksudnya cerita tradisional yang bercerita tentang Timun Mas. Pada suatu hari di zaman yang tak diketahui, hiduplah seorang wanita sebatang kara bernama Mbok Srintil. Mbok Srintil adalah wanita yang dikenal di desa sebagai wanita yang tak akan pernah mendapatkan anak. Suaminya yang sudah berpuluh-puluh tahun bersamanya pun sudah muak dengan dirinya dan akhirnya pun memutuskan ikatan hubungan dengan dirinya. Mbok Srintil pun akhirnya tinggal sebatang kara di gubuk yang lusuh. Mbok Srintil sedang menyapu jalan. Ia sedang ingin untuk mencari kayu bakar untuk persiapan malam hari nanti. Mbok Srintil yang sedang menyapu mulai merasa kelelahan dan akhirnya pun ingin untuk istirahat sejenak di bawah batang pohon kayu. Mbok Srintil yang baru saja istirahat untuk sejenak terpecah untuk istirahatnya. Belum ada 5 menit dia istirahat, ada sosok yang mengagetkannya muncul. Sosok itu sangat menyeramkan. Badannya kekar, tinggi, mukanya sangat menyeramkan dan badannya berkulit hijau. Sosok itu adalah sang raksasa. Dia dikenal sebagai sang raksasa pemakan anak. Hahaha. Hei orang tua, serahkan anakku sekarang juga. Tapi aku tidak punya anak. Tidak mungkin. Mana tahu sesuatu belum mempunyai anak. Benar, jika kamu mau, kamu bisa makan aku. Memakanmu menjijikan. Tidak sudi aku makan wanita tua sepertimu. Yang ada aku mati keracunan. Raksasa yang menyadari bahwa memang benar Mbok Srintil tidak memiliki anak. Akhirnya raksasa tersebut pun memberikan Mbok Srintil sebuah biji timun yang konon jika ditanam dan sudah waktunya untuk panen, biji timun itu akan berubah menjadi timun emas dan akan melahirkan seorang putri. Jika sudah masak, di dalam timun emas itu akan berisi sebuah putri. Rawatlah ia dan beri makanan cukup. Saat dia berumur 6 tahun, aku akan datang kembali dan menagih putri. Setelah menerima biji timun dari sang raksasa, Mbok Srintil pun cepat-cepat pergi ke kebun rumahnya untuk menanam biji timun tersebut. Tampak Mbok Srintil sangatlah semangat untuk menanam biji timun tersebut karena memang sedari dulu Mbok Srintil sangat ingin menimang seorang bayi. Tampak Mbok Srintil yang sedang menanam biji-biji yang telah diberikan oleh sang raksasa. Waktu pun berlalu begitu cepat. Mbok Srintil yang sudah lama menunggu biji timun itu masak, akhirnya pun terlihat biji timun itu akhirnya berwarna emas terang. Seperti yang dikatakan raksasa, bahwa jika sudah matang, biji timun itu akan berubah menjadi emas dan akan mewarnai seorang bayi. Betapa terharunya Mbok Srintil ketika melihat sosok bayi yang sangat rupawan. Ia melihat bayi itu seperti anak kandungnya sendiri. Ia pun menimang bayi itu, berharap bahwa timun emas akan selalu ada di sampingnya. Tampak kita bisa melihat Mbok Srintil dengan penuh kasih sayang sedang menimang sang timun emas, layaknya seorang anak kandung dengan penuh kasih. Mimpi yang telah lama ia idam-idamkan yaitu menjadi seorang anak akhirnya pun dapat terwujud. Namun tak jauh dari Mbok Srintil ada 3 warga yang baru saja mencari kayu bakar untuk malam hari melihat Mbok Srintil dengan tatapan curiga. Alasannya, Mbok Srintil memang sejak dari dulu terkenal di desa tidak akan memiliki seorang anak. Ya. Hai, Mbok Srintil, dari mana kamu dapat anak itu? Tidak mungkin kamu melahirkannya, suami saja tidak punya. Jangan-jangan kamu belum nikah ya? Wanita seperti ini mana bisa? Iya. Kalian harus tahu dong, kalian punya anak gak? Dia itu lebih tua daripada kita. Gua tahu sebelum kita ada di sini, dia udah ada di sini duluan. Udah, lebih baik kalian kan lagi nyari kayu bakar daripada nanti kita nantinya malam kedinginan. Cepet-cepet udah daripada gua sudah bermain. Cepet bubar. Kamu juga gitu ya? Enggak. Iya. Enggak. Udah ayo cepet. 6 tahun kemudian, tiba-tiba terdengar hentakan kaki besar. Hentakan kaki itu adalah sang raksasa yang datang untuk menagih janji. Hai, wanita tua kotor.
Jika kau ingin selamat, maka serahkan aku sekarang juga. Begini, bukannya aku mengingkari janji, mohon beri aku waktu 2 tahun agar semakin lezat santapannya. Baiklah 2 tahun. Tapi jika kau mengingkari janjimu, akan kumakan kalian berdua. Camkan itu. Di sisi lain, Mbok Sintil sangat bingung memikirkan nasib putrinya. Aku harus selamatkan anakku. Dalam mimpi itu ada seorang pertapa yang menirunya untuk pergi ke atas gunung. Paginya, Mbok Sintil pergi ke gunung dan diduga ada sosok pertapa itu. Maaf Mbak, untuk kedatangan saya di sini, saya ingin minta bantuan kepada Mbak. Bantuan apa, murid tertua? Saya mempunyai anak yang bernama Timun Mas, dan anak itu akan dijadikan santapan oleh raksasa besar. Saya tidak ingin anak itu nanti menjadi santapan raksasa. Saya sangat sayang kepada anak itu. Saya harap Mbak bisa membantu saya. Pertapa yang mendengar itu menjadi sedikit tersentuh dan tahu bahwa pertemuan mereka berdua memang sudah ditakdirkan. Alam sepertinya ingin pertapa itu membantu wanita tua tersebut. Baiklah, murid tua. Tunggu sebentar. Bungkusan ini berisi biji timun, jarum, terasi, dan garam. Taburkan ini kepada raksasa itu jika putrimu menemuinya. Baik, terima kasih Mbak. Saya pergi dulu. Berhati-hatilah, murid tua. Timun Mas, ini adalah alat untuk melindungimu dari raksasa jahat itu. Tolong bawa ini. Aku takut. Tenanglah, Ibu janji kamu tidak akan kenapa-napa. Ya, Bu, saya tidak janjikan yang boleh bermalam. Setelah Mbok Sintil memberi keempat bungkusan tersebut kepada anaknya, benar saja, Timun Mas yang tidak sengaja bertemu sang raksasa di hutan, lantas mencoba kabur. Menjauhlah dariku! Jangan dari anakku. Dasar kasihan, menikah dengan anak kamu. Ada apa ini? Raksasa mengajar Timun Mas yang berlari menuju hutan. Ibu, dasar raksasa jelek, menjauh! Tak disangka, seketika tumbuh ladang timun yang lebat dan mengikat sang raksasa. Kamu ingin bisa kabur? Bagaimana ini? Untung masih ada 3 kapal lagi. Seketika muncullah bambu-bambu runcing yang menjalar tinggi dan menusuk sang raksasa. Hal tersebut membuat sang raksasa kesakitan dan membuatnya semakin murka. Sial! Timun Mas langsung mengeluarkan kantong ketiga berisi garam. Seketika raksasa terkena hantaman air, namun ia terus mengejar Timun Mas. Muncullah lumpur mendidih yang semakin lama menenggelamkan sang raksasa. Akhirnya raksasa itu pun mati. Tidak. Timun Mas langsung kembali kepada ibunya yang terluka. Namun untungnya ada 3 warga yang sudah menolong Mbok Sintil. Akhirnya mereka pun hidup bahagia. Timun Mas. Berikut adalah drama yang kami tampilkan yang berjudul Timun Mas dan Raksasa. Pelajaran yang bisa diambil dari drama ini adalah Janganlah mengambil jalan pintas untuk sesuatu yang diinginkan. sekian dari drama yang kami tampilkan. Kami dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.